Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-34, ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Di dalam tradisi iman Yudaisme, Musa memiliki posisi yang sangat penting. Peran dan kehadirannya dianggap begitu besar dalam narasi pembentukan iman bangsa Israel. Hal ini terbukti melalui catatan-catatan mengenai perannya dalam kisah pembebasan bangsa Israel sebagai bangsa budak dari Mesir menuju tanda perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan, dengan cara menjadikan Musa pemimpin mereka. Bukti lain yang dapat kita temukan di dalam narasi kitab suci adalah bagian yang menjadi bahan permenungan pada hari ini, yakni ketika wajah Musa dipersaksikan bercahaya pasca ia berbicara dengan Tuhan. Hal ini bukan hanya menunjukkan aspek spektakularitas dari pertemuan antara Musa dengan Tuhan, tetapi juga ingin menekankan peran Musa yang begitu penting. Kulit wajah Musa yang bercahaya menjadi simbol dari kemuliaan Tuhan yang telah memilihnya untuk menyampaikan segala peraturan dan perkataan Tuhan secara langsung bagi orang Israel. Hal ini terjadi ketika Musa berbicara dan menerima perkataan Tuhan. Tentu saja, hal ini menjadi sebuah kenyataan iman yang ditampilkan oleh Alkitab yang begitu penting untuk kita maknai sebagai umat percaya. Kita dapat melihat dampak dari kehadiran dan firman Tuhan yang hidup di dalam diri manusia. Dalam hal ini seperti yang terjadi pada diri Musa. Seorang manusia yang menerima firman Tuhan dan merawatnya untuk terus hidup di dalam dirinya akan selalu menghadirkan pancaran sinar kemuliaan Tuhan. Pancaran sinar kemuliaan pada diri umat Tuhan tidak seperti pengaruh produk kecantikan yang seperti yang berulang kali ditekankan dalam iklan, melainkan mewujud sebagai dampak dan pengaruh konstruktif yang dihadirkan bagi dunia sekitarnya. Pesona yang dihadirkan oleh umat Tuhan tidaklah bersifat fisik, melainkan adalah kualitas hidup yang tampil dari setiap aktivitas hariannya. Semua itulah yang menjadi cerminan kemuliaan Tuhan yang tidak semestinya diredupkan oleh kemunafikan atau kejahatan yang tak kunjung ditinggalkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki cara pandang, cara hidup, iman yang sesuai dengan kenyataan hidup yang kami tampilkan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kehadiran kami itu boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.